Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, di mana dalam materi ini capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah, periode Mekah dan Madinah, peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, substansi piagam Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah di kehidupan masa kini dan masa depan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menggabungkan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam sebagai bentuk kepribadian yang positif dalam kehidupan. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, suku Aus dan suku Khazraj, kaum Yahudi, kaum musyrik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada dua pertanyaan yang sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana struktur sosial masyarakat Madinah sebelum Islam? Apakah ada kelas sosial yang dominan? Yang kedua, bagaimana agama-agama atau kepercayaan yang ada sebelum kedatangan Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat Madinah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, di mana Madinah pada awalnya bernama Yasrib. Kenapa dinamakan Yasrib? Karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawus bin Irom, yaitu salah seorang anak keturunan Sam dari putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah ada terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah. Merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Berikutnya yaitu suku Aus dan suku Khazraj, di mana kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung dari anak Haris bin Sa'labah. Kemudian pada perkembangan selanjutnya Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yasrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Bertikai ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu perang yang terkenal adalah Perang Bu'adz. Kemudian kaum Yahudi merupakan kaum yang selalu berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi. Maka mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian Arab, hingga nama-nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang-orang Arab. Kemudian yang berikutnya adalah kaum musyrik. Kaum musyrik ini adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, tepatnya setelah perang Bu'adz usai, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay ini menjadi pemimpin kelompok mereka. Jadi inti dari pembelajaran kita kali ini di mana suku Aus dan suku Khazraj adalah dua suku yang Arab yang hidup sebagai masyarakat nomaden yang selalu berpindah-pindah dengan struktur sosial yang kuat. Kaum Yahudi, masyarakat Yahudi yang memiliki pemukiman dan pengaruh ekonomi yang signifikan. Kaum musyrik, orang-orang yang menyembah berbagai tuhan dan berhala. Setiap kelompok ini memiliki peran dan pengaruhnya sendiri di Madinah sebelum kedatangan Islam. Anak-anak untuk evaluasi bisa klik link kuis ini dan nanti akan terhubung. Silakan diisi di situ dikerjakan. Anak-anak, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa belajar. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.